Baik teman-temanku semua ya, menjelang sore. Ini kebetulan saya sedang menyelesaikan satu garapan SMPS yang punya saudara kita di Bali. Entah gimana ini yang punya itu kok kayaknya ndak butuh sama SMPS-nya ini. Ini sudah dibayar lunas ya, cuman dia ndak tanya-tanya mau selesai atau gimana gitu loh. Enak ya kalau punya punya relasi seperti itu, tidak dia paham lah dengan kondisi kita. Nah, teringat kemarin beberapa pertanyaan yang masuk menanyakan bab masalah diode pada SMPS, teman-teman. Meskipun saya sendiri ini untuk SMPS belum pernah mengalami ya. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan, Bang, itu diode sekunder SMP saya itu kok panas ya, padahal belum ada beban katanya itu panas. Itu yang kemarin ya, yang sempat saya ingat. Jadi diode outputnya itu dia panas katanya, teman-teman. Maka ada yang juga bertanya, Bang, SMP saya itu kalau dipasang diode itu protek. Tetapi kalau diodenya dilepas, dia tidak protek, karena seperti itu. Termasuk kemarin juga, dulu pernah saya tuh ada teman katanya itu sempat curhat ya. Katanya sudah untuk diode PFC, meskipun sudah menggunakan MOSFET badak ya. MOSFET dengan tipe 80 ampere ya, 80 ampere 1200 volt, tapi kok masih sering jebol katanya. Seperti itu. Padahal saya itu kadang-kadang pakai 2 kali 30 ampere 600 volt. Kadang-kadang ya pakai 30 ampere 600 volt, satu biji saja. Itu belum pernah ya rusak. Meskipun ada pernah rusak itu ya karena bukan karena tapi karena mungkin sudah usianya ya, karena saya tuh membelinya diode cabutan ya, diode bekas ya, wajar seperti itu. Nah, di sini saya ingin menerangkan ya, untuk memilih diode yang akan digunakan pada SMPS itu tidak sama dengan kita memilih diode untuk penggunaan trafo kotak, trafo konvensional, itu tidak sama, teman-teman ya. Pada diode itu tidak hanya membutuhkan spesifikasi ampere dan tegangan yang harus disesuaikan, tidak, tetapi yang paling vital itu adalah pemilihan model diode ya, teman-teman. Sebentar. Pemilihan model diode itu ada istilah reverse recovery time ya. Jika kita cek datasheetnya, teman-teman itu akan melihat adanya sebuah simbol TRR ya, reverse recovery time. Itu adalah kemampuan diode dalam membalikkan arus dan mengirimnya, seperti itu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi sebagai kemampuan sebuah diode dalam kecepatan untuk membalikkan, mengarahkan, dan mengirimkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kecepatan. Jadi diode itu ada spesifikasi seperti itu, namanya TRR, reverse recovery time. Biasanya itu nanti ada istilahnya 20 ns, 30 ns, 35 ns, 40, 60, dan sebagainya. Semakin besar nilai ns itu, maka dia semakin lambat. Oleh karena itu, teman-teman, jika untuk membeli diode pada SMPS itu, carilah diode yang memiliki spesifikasi nilai TRR yang semakin rendah. Rata-rata di 30 ns ya, TRR 30 ns sampai 40 ns lah. Tapi saya itu seringnya menggunakan 30 sampai 35 ns. Itu mesti aman, teman-teman. Jadi saya banyak sekali beberapa stok ya. Tinggal dicek saja datasheetnya. Seperti ini misalnya RURG 3060, DSIC 6006,
Terus seperti ini DSEI 6006 itu memiliki spek 60 ampere 600 volt dan TRR-nya itu 35 ns. Ya, itu sudah bagus, ini tidak akan terjadi masalah seperti itu ya. Jadi mungkin ini akan saya tunjukkan cara bagaimana untuk cek datasheetnya biar teman-teman paham. Jadi kalau seumpamanya melihat diode, ketemu diode di online, toko online, kemudian teman-teman mau nyoba atau gimana, teman-teman cek saja dulu datasheetnya. Cek dulu datasheetnya. Seperti ini misalnya ya, saya menggunakan untuk diode outputnya itu untuk tegangan 90 volt. Ini D9202 punyanya bekas mesin las itu teman-teman. Ini sudah cukup. Dia TRR-nya itu sekitar 30 ns. Apa 35 lupa saya, tapi nyaman lah ya, tidak ada panas meskipun kita load beban berat itu tidak panas. Kalau sudah memiliki spek TRR yang cepat ya, yang cepat. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita cek datasheet. Jadi biasakan teman-teman itu untuk apapun, spare part apapun, untuk mencek datasheetnya, karena di online di Google itu sudah mudah sekali kita gunakan. Cuma mungkin kita males saja dan mungkin enggan untuk berpikir ya, biar tidak ada pemahaman-pemahaman yang nantinya akan menyusahkan kita sendiri akhirnya. Oke. Misal ya, mungkin salah satu contoh kita cek datasheetnya yaitu D9202 seperti ini. Kita bisa cek di alldatasheet.com. Ini sangat lengkap teman-teman ya. Saya biasa menggunakan situs ini, website ini maksudnya. Bisa kita langsung melihat datanya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, sudah tertera bahwa dia memiliki spesifikasinya berapa ini ya. Tegangan 200 volt untuk supli atau kemampuan maksimal kerja tegangan. Dia di 200 volt, kemudian untuk ampernya dia 2 kali 10 ampere ya. Jadi karena dia memiliki 3 kaki, ini tengah-tengahnya itu adalah katodanya, pinggir-pinggir itu adalah anoda 1, anoda 2. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, untuk TRR-nya dia 25 berapa ya? Sebentar mana ini? Bentar. Ini dia. TRR-nya dia 35 nanosecond ns ya. Ini bisa untuk dibuat sebagai diode output SMPS baik HB atau full brick dengan output tegangan 90 volt. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu caranya untuk kita cek datasheet dan kita lihat spesifikasi diode yang kita gunakan. Jadi perlu diingat ya. Jadi untuk diode itu tidak mesti tegangannya itu sudah memenuhi standar, memenuhi kriteria. Kemudian ampernya juga sudah memenuhi. Tapi yang paling penting itu juga itu untuk recovery rest time-nya. Nah, reverse recovery time biasa disebut dengan TRRR ya, yaitu 35 ns. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba cek ya diode dengan spek di sini, bisa kita hapus dulu. DSEC bentar. 06 DSEC 6006 untuk PFG. Nah,
Bisa kita lihat di sini, kemudian kita cek saja. Nah, jadi untuk PFC itu pun juga sama. Untuk SMPS, ya itu dia. Sudah bisa terlihat. 2 kali 30 ampere, 600 volt ya. Jadi tegangan PFC itu kan rata-rata di 380. Jadi ini ambang batasnya 600 volt sudah masuk, dan ini untuk reverse recovery time-nya TRR-nya itu 30/35 ns nanosecond. Nah, itu sudah speed ya, sudah balap ya. Jadi ini pasti bagus teman-teman. Jadi itu ya kesimpulannya. Jadi dioda untuk SMPS baik PFC dan lupa dan output sekunder itu tidak hanya berpatokan pada spesifikasi tegangan dan ampere, tapi kecepatan recovery-nya pun juga diperhatikan ya. Kalau tidak ya, pasti diodenya itu akan panas, bahkan mudah rusak, mudah short, terutama pada bagian PFC. Itu sangat harus diperhatikan teman-teman. Jadi banyak sekali, tinggal teman-teman cek seumpamanya memiliki atau melihat adanya diode murah di salah satu toko online, tinggal kita cek saja ya, seperti itu. Jadi kita tidak asal coba mencoba, karena di situ kita juga dihadapkan pada risiko biaya, tenaga, pikiran, dan waktu. Jadi apa yang kita kerjakan itu minimal terarah ya, minimal yang kita kerjakan itu jelas, seperti itu. Jadi ini sudah untuk menjawab keluhan teman-teman, di mana banyak yang mengeluhkan pada komentar-komentar untuk diode output panas meskipun tidak ada beban. Meskipun tidak hanya diode saja, elko pun itu juga menjadi sumber pemicu untuk SMPS Protect. Elko yang baik itu biasanya ya memang harganya agak mahal ya, teman-teman sudah paham lah pastinya. Jadi mungkin itu saja ya, tidak perlu saya buat contoh yang lebih banyak lagi. Saya kira teman-teman ini sudah paham bagaimana cara memilih diode untuk SMPS, biar durasinya tidak kelamaan dan teman-teman pun juga tidak bosan ya dengerin suara saya terus ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan ya untuk teman-teman kita semua. Selamat berkarya, semoga sukses selalu, dan terima kasih untuk dukungannya selama ini di Bengkel Serabutan. Sampai jumpa.